Halo guys, apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi dengan saya Wan. Hanya karena gara-gara uang donasi Agus, masalah ini makin merambat ke mana-mana nih guys. Hanya karena komentar satu kata aja guys. Dari Bang Denso yaitu komentarnya tai. Lalu berbuntut panjang ditanggapi oleh Bang Farhat dengan kata-kata hajar dan pukul. Akhirnya Bang Denso pun setelah pulang dari Korea langsung mendatangi rumah Bang Farhat. Ayo langsung saja kita lihat bagaimana videonya. Kelihatan video ada orang mau ngajar gua, katanya mau hajar gua lo. Farhat Abbas, lu mau hajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gua samperin lu hajar gua di situ, gua mau lihat. Ya. Oke, ya. Kalau alamat rumah gue udah tahu kan? Langsung dijawab oleh Bang Farhat. Jadi gue sama si Den Tai ya. Kalau alamat rumah lu gue nggak tahu. Ya. Gue nggak mau terlalu preman. Pokoknya siap-siap aja. Kapan-kapan kita bisa ketemu. Ya. Lu nggak akan berani nyari gue. Ya. Nggak akan berani. Kalau hanya nyari-nyari coba ya. Ya, nggak akan berani. Orang yang berani cuma orang penakut. Tanpa banyak omong langsung disamperin ke rumah si Abbas. Tadi katanya Bang Farhat kan mau hajar saya, jadi saya bilang boleh di share lokasinya, nanti saya datang. Tolong dikasih tahu Pak. Mau di dalam atau di luar saya tutup. Wih, Kita bicara baik-baik. Dia mau pukul saya di sini, kita baku ya boleh lah. Saya tangkis sedikit Iya. gitu. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saya kan. Saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagak ya. Ya, bagaimana? langsung masuk. Tidak lama langsung saja masuk. Hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Nah, dulu mau sini bos. Silakan Pak. Bagaimana klarifikasinya? Jadi saya pribadi kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Saya dapat informasi dari wartawan. Katanya mengomentar saya tai gitu kan. Jadi saya berpikir, kalau saya ngomong tai gitu kan. Lu kau orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? Maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan? Lu kau orang pinter. Nah, jadi saya Iya. berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain. Ya udah saya pikir, Katanya lu pinter bagaimana? Lu pikir. ya tapi menurut Pak Denny itu tai itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama, tai itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya great, hebat. Iya. Tai dalam bahasa Bugis Hebat. artinya tidak, Tidak. ya kan? Masa? Ya, lu, kau orang Bugis baru kau tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Jadi masalahnya begini, saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Iya, iya. Oke, saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan, saya ada telepon kan, saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau data, mau bawa kamera, saya bilang nggak usah. Nanti kameranya pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya. Saya tidak akan upload. Dengan sangat santai Bang Denso ini menjelaskan ya, ngomongnya aja santai banget. Silakan untuk kepentingan masing-masing supaya terjadi perdamaian. Ya saya baik. Oke. Tapi ngomong di situ seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak bersetuju kan? Iya. Boleh. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mau hajar saya ini hasil fitnah. Bapak sudah tahu kan? Kalau orang Makassar dibilang mau hajar pasti dia samperin. Karena Nggak bisa digertak-gertak ya Bang Denso ini, langsung aja disamperin, bukan main. kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur-leluhur kami. Jadi saya mainnya adat sudah.
Sudah saya juga orang Bugis, karena kita sudah masuk ke ranah adat, guys. Makin bahaya tuh. merasa dibilang tai juga, kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau Hanya gara-gara kata tae, guys. Menurut Bang Densu tadi, tae itu artinya tidak. kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan ini nih salah. Padahal kan kata Bang Densu ini Bang Farhat yang menghajar, bukan Bang Densu yang menghajar. Kau gitu. Bukan, Kau dari tadi, makanya saya juga tadi kan sama wartawan, katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa ya? Ada kan saya kirim tadi berita itu kan sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung, kamu nih biar orang pintar kan, biar orang pintar kan. Masa orang pintar tidak ngecek, masa orang pintar tidak cross check, masa orang pintar Dan gini bos, ini cuma ada kesalahpahaman sedikit. Karena sama-sama Jadi darah Bapak ini menurut kasar, saya sama-sama panas. Ya kan? Tapi tujuannya semua saya lihat bagus. Saya tidak panas-panas amat Pak. Pak, saya kalau panas saya Ya mau datang di manggil sini. apa kak bos? Saya kalau panas saya datang sini mau pukul orang. Iya. Saya datang di sini mau dipukul. mau Jangan, dipukul, ya sama juga mau pukul kau ini. Jangan datang ke rumah orang mau dipukul, mau dihajar, guys. Tapi tuan rumahnya nggak berani hajar. diulang-ulang sudah mau kan? Bagaimana kita kan mau dihajar ya kan? Ya kau ini sudah mau bos sih. Nah, sampai mau pukul kau Kalau bos. saya sih- Iya. Tunggu dulu. Jadi saya mau luruskan. Jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya tuh punya LSM namanya hajar. Mobil saya juga hajar. Tidak, Hajar itu artinya hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Ya, dulu, Ya. Salaman dong ya ini aja. Nggak perlu salam-salam, Nggak bisa kau sudah. begini, Pak. Kawin. Nggak usah ngapain salam-salam. Kawin ini apa nih? Bos, begini. Saya datang mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar ya saya Ya, pulang. saya kan Jangan juga kayaknya. namanya orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Saya nggak mungkin. Jangan mas. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Udah. Ya nggak bisa juga Nggak mukul bisa orang, nggak dong, mungkin, itu kan? Ya udah kalau begitu. Saya pulang ya, saya izin. Mohon maaf saya ganggu malam. Saya per hari ini saya sudah anggap tidak ada masalah. Oke. Ya. Karena kan saya datang tujuan untuk mengklarifikasi saya mau dihajar atau tidak. Kedua, Ternyata tunggu dulu. Ya. Ternyata enggak kan? tidak kan? Nah, Oke, saya- nggak ada yang saya masalah, mau kan? tanya itu, tai itu apa? Terserah interpretasimu bagaimana. Bukan, kau yang dari pintar. masnya tai itu maksudnya? Saya kan bilang artinya saya tidak setuju dengan apa yang kau katakan. Oh, gitu ya. Susah kalau nggak memberi pengertian begitu, berarti kan tidak ada solusi dong, bahwa artinya kalau saya tuntut Mas mengatakan saya tai nggak masalah. Ya, saya dari kemarin ada masalah nggak? Oh, iya. Kamu ngata-ngatain saya ada tuntut kamu nggak ada kan? Saya ngatain apa? Lah, kamu ngatain saya di ini, di tae gitu segala macam. Oh, ada enggak, nggak? kalimat itu saya balikan gitu kan, kalau namanya. Tapi saya nggak bilang Denny Sumargono. Iya, itu kan bahasa hukum aja. Iya. Biar gua nggak bisa pasalin lu. Ah kau ini Den. Iya. Sudah lah Udah, bos. ah. begini aja ya. Kau tomang Iya. kasar. Mas Farhat ya, saya anggap ini selesai. Iya, oke, saya Bang. saya tidak akan perpanjang pegang kata-kata saya. Oke. Udah itu aja. Terus yang berikutnya jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak ya. Ya karena Mas yang itu, yang Saya hanya membantu mediasi. Udah itu aja. Setelah pertemuan itu, Bang Farhat ini lalu mau ngomong lagi nih, guys, di media. Dari pertemuan tadi ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang atau Nggak ada, dari kita nggak ada. Densu? Dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuma Nah, guys, kata Bang Farhat tadi tidak ada minta maaf. Tapi saya punya videonya yang tadi itu, guys. Dengarkan. Oke ya, Mas Farhat, terima kasih banyak. Bapak Faiz, terima kasih Selamat waktunya. dong kita ya kan. Iya, Ini terima kau kasih ya. Nah, pandai ini. Sama-sama enak ya. mohon maaf lahir batin. Iya. Jangan lagi bobo nama saya, mau hajar-hajar saya ya. Mungkin Bang Farhat lupa pernah mengatakan mohon maaf lahir batin tadi. Denny, oh kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada. Saya permisi pulang, ya sempat ya nggak usah salaman. Tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian Denny juga ya. Kita clear nggak ada masalah, udah sampai situ.
Jadi kita nggak perlu lagi kayak Nopi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu, ya kan? Nah menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat tai yang multitafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih, terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tai, terus kita disuruh mengajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada, lu bilang gua tai aja itu sudah satu kesalahan, terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351. Hanya kata satu tai aja guys, bisa ada ancaman hukuman 1 tahun. Bahaya juga ya. Penganiayaan, atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170, pokoknya kan rugi banget gitu. Nggak mungkin gitu, ya nggak? Sedangkan orang hanya satu kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya dendanya 1 miliar. Waduh, Kenapa harus bodoh bisa denda 1 miliar guys, hanya dengan kata-kata bodoh. kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat satu kata bodoh. Jadi jangan sembarang mengejek orang, jangan sembarang menghina orang. Tuh guys, dari sini kita bisa mengambil pelajaran guys. Jangan sembarangan ngomong, berbahaya. Boleh, kamu ejek, nggak usah sebut namanya. Kamu tunjukkan, jangan tunjukkan fotonya. Kamu bilang aja oknum, sebutin nama singkat, itu nggak ada masalah. Jadi yang di dalam itu ada podcast itu seperti apa maksudnya? Enggak, dia bawa kamera aja gitu. Kalau saya kan nggak mungkin saya foto dia gitu kan. Kalau dia udah bawa kamera gitu. Saya mengucapkan terima kasih sudah bantu Agus gitu. Nah, terus dia menyalahkan saya, katanya masuk ikut campur sehingga jadi kisruh. Nggak ikut campur, saya membela. Ya, dia nggak ikut campur, terus itu Denny Sumargo punya peran penting untuk menyelesaikan ini gitu. Kita juga sempat dengar akan melayangkan Nah, setelah itu lalu ditanyain lagi nih oleh para media kepada Bang Denso guys. surat somasi buat Bang Densu nih dari Layangkan semua yang kau bisa layangkan. Layangkan apapun itu, layangkan. Saya pribadi ini masalah udah kejauhan di bawah. Betul, Dan betul. saya udah nggak terima senang melihatnya karena saya ngawal dari awal. Saya nggak suka banget orang diadu-adu domba. Betul. tapi mungkin peran Bang Farhat sendiri seperti apa sih Bang sebagai bagiannya dari si sendiri tadi? Saya nggak tahu perannya bagaimana. Saya nggak peduli perannya dia bagaimana, itu urusan dia dengan kehidupan dia. Atau dia juga cari exposure juga di situ kan. Itu urusan dia, gitu loh. Yang saya pentingkan adalah cari damai. Dan sampai hari ini saya belum melihat damai. Iya. Dan saya nggak suka melihatnya. Karena saya di podcast saya mau damaikan. Tujuan saya itu, dan keluar dari podcast itu kenapa jadi tidak damai. Bang, mungkin setelah ini kan sudah terlalu jauh nih ya Bang ya. Dari Abang pribadi ada nggak rasa keinginan kayak pengen menyelesaikan sekali lagi di luar dari jalur hukum gitu? Sebenarnya udah males-males juga sih. Saya tuh kemarin hubungin Wawa dan keluarganya. Saya bilang, kalian ini sebenarnya maunya gimana sih? Karena masalahnya jadi terlalu kemana-mana gitu loh. Mereka juga bingung. Sama bingung. Saya bilang, ya sudah, kalau menurut apa yang saya pelajarin dari pengalaman saya, kondisi kayak begini, nanti kasus ini akan berjalan begitu aja, pelaporan polisi akan terjadi. Ketika trennya sudah menyepi, ya sudah terbengkalai aja. Sebenarnya kalau kasusnya nanti akan terbengkalai aja, yang rugi adalah Agus guys. Betul nggak guys? Seandainya Agus ini mau mencabut laporannya, otomatis sudah pasti ada jalan damai. Hanya karena gara-gara uang donasi Agus ini, permasalahannya kemana-mana nih. Sampai Bang Denso pengen dihajar oleh Bang Farhat. Ya, semoga saja kasus ini secepatnya berakhir dan secepatnya bisa ada di jalan damai guys. Bagaimana nih guys, menurut pendapat Anda semuanya? Silahkan berikan tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar, dan jangan lupa di like video ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai habis. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.